I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Tigreal Jungler. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah pertemuan sebelumnya, Helen saat itu langsung mengatakan kepada Luce dan juga Elma, mulai sekarang, kalian berdua, aku mengakui kenaikan rank kalian menjadi petualang kelas B. Ucapnya kepada mereka. Mendengar kata-kata seperti itu, Matilda mengatakan, itu ada di atas rank C, apakah Anda yakin akan memutuskannya semudah itu? Helen bilang, tidak masalah, aku adalah orang yang ditunjuk secara langsung oleh penguasa wilayah sebagai ketua guild di La Collina. Tidak akan ada orang di guild yang berani menentang keputusanku. Elma mengatakan, aku berterima kasih soal itu, tapi apa mungkin Anda mengharapkan sesuatu dari kami sebagai gantinya? Helen mengatakan, tentu saja, sudah tugasku untuk memberikan posisi yang layak bagi petualang hebat seperti kalian. Asalkan kalian mau bekerja sebagai petualang, itu saja udah cukup bagiku. Sebab hal itu akan sangat membantu guild dan kerajaan ini. Lucy yang mendengar kata-kata kayak gitu dari Helen pun langsung ngerasa seneng banget. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Helen kemudian mengatakan, aku juga sebenarnya pengen nambah jumlah staf guild. Kalau bisa dia berada di petualang rank B ke atas. Yang bikin Alma pun jadi langsung paham niat dari Helen. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun keluar dari tempat itu dan resmi menjadi petualang kelas B. Saat itu Lucy mulai penasaran tentang apa yang akan mereka lakukan dengan item-item berkualitas tinggi seperti itu. Mengapa Elma membiarkan Lucy mengenakan item berkualitas tinggi? Apakah tidak apa-apa? Elma mengatakan senjata itu punya attack power yang tinggi, ditambah dengan efek tambahan jika digabungkan dengan Great Fortune-nya Lucy. Sangat disayangkan jika dijual. Lucy yang mendengar kata-kata itu mengatakan, tapi kan kalau kita jual, kita jadi bisa makan dessert enak setiap harinya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Elma yang mengatakan, kita akan menggunakan mithril dan black steel untuk armor dan senjataku. Apa itu juga tidak masalah, Lucy. Jika kita mempertimbangkan biaya penempahannya, rasanya punyaku bahkan lebih mahal daripada dirimu. Lucy mengatakan bahwa tidak masalah. Dan setelah kejadian itu, kita diperlihatkan untuk mengolah logam yang berasal dari dungeon dibutuhkan skill khusus dari kelas Blacksmith. Blacksmith dengan level tinggi di dunia ini, keberadaannya jauh lebih berharga jika dibandingkan dengan waktu game. Tapi para blacksmith ternyata nggak mau sembarangan mengambil job. Bahkan mereka merendahkan sosok Elma dan menganggap Elma bahkan tidak bisa membayarnya dengan layak. Sampailah Elma di tempat terakhir. Kita diperlihatkan blacksmith yang ada di sana. Awalnya Lucy menganggap bahwa blacksmith yang bernama Belga adalah orang yang mungkin tidak bisa menciptakan apa-apa karena tempatnya itu tidak terlihat layak. Beberapa saat setelah kejadian itu, sosok yang bernama Belga pun muncul dan menanyakan ada perlu apa datang ke sini. Elma mengatakan, aku mendengar kau adalah blacksmith yang sangat kompeten, jadi wajar saja ada orang aneh yang memaksakan pekerjaan padamu. Aku turut bersimpati. Mendengar kata-kata seperti itu, Belga langsung marah dan bilang, dengar nak, meski kau datang membawa pekerjaan, aku adalah tipe orang yang tidak suka bocah sombong seperti dirimu. Dan yang kedua adalah orang yang terus-terusan memberikan aku sanjungan yang tidak tulus, ucapnya kepada Elma. Saat itu dia juga mengatakan, bocah seperti itu bukanlah masalah. Magic Swordsman, dia terus berkata kalau soal uang aku punya, jadi cepat diam dan siapkan pedang sesuai dengan keinginanku. Bukankah dia terlalu sombong? Dia kira aku ini apa, sampai dia bisa membayarku hanya dengan uang. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Elma mengatakan,
Jika memang terlalu mengganggumu, maka kami akan permisi. Belga saat itu langsung mengatakan, jangan membuat orang tua bicara sambil berdiri, ayo sini ikut aku. Mereka pun saat itu diajak ke ruangan Belga dan saling membicarakan satu sama lain. Belga juga mulai mendengar permohonan dari Elma. Elma langsung mengeluarkan mitril di hadapan Belga dan mengatakan bahwa dia ingin membuat pedang dari ini. Belga terkejut dan bilang, apa? Kau ingin aku mengelola mitril sebagai seorang blacksmith? Jika aku mengolah ini, harusnya kau menyerahkannya kepada orang yang lebih pantas dengan kemampuan yang sangat lebih hebat lagi. Di momen ini Elma juga mengenalkan kepada Belga bahwa dia dan Lucy adalah petualang kelas B yang baru-baru saja mengalahkan Death Armor. Dan mitril ini adalah sesuatu yang didapatkannya ketika mengalahkan Mithril Golem. Mendengar ucapan seperti itu, Belga pun merasa senang dan dia mulai setuju untuk mengelolanya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, dia pun langsung pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Elma yang saat itu datang kembali untuk menemui Belga, mendengar bahwa suara teriakan saat itu muncul di dalam tempat itu. Kita mendengar suara dari seorang swordman yang saat itu terus memarahi Belga karena dia tidak menciptakan senjatanya. Terlalu lama bagi dirinya untuk menunggu. Kita pada akhirnya diperlihatkan swordman yang dimaksudkan oleh Belga adalah gadis swordmanship yang saat itu terlihat sangat kesal dan mengatakan, "Hei sialan, ada apa kalian menatapku seperti itu? Pergilah dari pandanganku," ucapnya kepada Elma dan juga Lucy. Saat itu kita diperlihatkan gadis itu yang mengatakan, "Jadi kau meremehkanku ya? Apa kau pernah mendengar cerita soal Magic Swordman yang dijuluki sebagai Black Flameblade?" Elma yang mendengar perkataan seperti itu mengatakan, "Itu adalah nama julukan yang kudengar saat sedang mengumpulkan informasi di La Collina. Black Flameblade. Dia adalah salah satu seorang petualang kelas A yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari di kota La Collina." Dan saat itu wanita itu mengatakan bahwa dia adalah murid nomor satunya. "Asal kau tahu, aku ini punya kemampuan yang sangat hebat. Karena yang punya pedang udah datang, urusannya bakalan jadi lebih gampang bukan? Hei kakek, sini pedangku," ucapnya kepada blacksmith itu. Dia juga mengatakan, "Yang aku katakan cuma satu, aku hanya ingin kau menjual pedang mitril itu kepadaku," ucapnya sambil tertarik dengan pedang mitril yang saat ini telah ditempa oleh Elma. Tapi Elma mengatakan, "Aku menolaknya. Aku minta dibuatkan itu karena aku membutuhkannya." Yang bikin sosok wanita itu merasa kesel banget. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, dia mencoba menawarnya dengan 30 juta. Tapi Elma tetap menolaknya. Yang bikin dirinya saat itu juga melancarkan serangan ke arah Elma. Tapi Elma yang melihat kejadian itu ternyata bisa mengatasi serangan ini. Gadis itu mengatakan, "Responmu bagus juga. Jadi kurasa memang percuma dan tidak ada seru-serunya jika kau tidak melawan." Lucy saat itu langsung muncul dan mengatakan, "Mengapa malah menyerang tiba-tiba begitu? Apa yang kau pikirkan?" Gadis itu bilang bahwa dia hanya memberitahukan Lucy bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa setara dengannya. Dan jika dirinya mau, bagaimana jika berduel saja? Kalau kau mau mempertaruhkan pedang mitril itu, maka aku akan menerimanya. Aku tidak mungkin kalah. Tapi kalau aku kalah, aku akan menyerahkan soal pertandingannya. Dan ditambah aku juga akan membayarmu sesuai dengan harga pasar pedang itu. Bagaimana dengan itu? Kau tidak punya alasan untuk kabur bukan? Belga mengatakan kepada sosok Elma untuk jangan terpancing kepada dirinya. Mau bagaimanapun, dia merupakan seorang Magic Swordman yang sangat ahli dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi Elma mengatakan tidak masalah dan menerima tantangan itu. Lucy yang mendengar kata-kata itu juga panik dan bilang sama Elma, "Elma, ini sangat buruk. Lawanmu itu juga merupakan rank B. Bahkan aku pun tahu kelas itu tidak tertandingi dalam duel. Apakah kau benar-benar ingin bertarung melawannya?" Elma mengatakan, "Aku sebenarnya juga bermaksud untuk menghindarinya. Tapi saat ini aku merasa marah Lucy.
Dan lagi, jika mendapat puluhan juta gold dengan mudah, tidak mungkin aku akan mengabaikannya. Aku akan memberikan pelajaran kepada wanita ini. Kita diperlihatkan, Magic Swordman itu ternyata bernama Hilde. Beberapa saat setelah persiapan selesai, kita diperlihatkan Matilda yang saat ini dibawa oleh Hilde sebagai juri untuk pertarungan mereka. Matilda juga mengatakan, dia mengatakan ada Hivik Knight yang sombong dan menyeretku ke sini. Sudah kuduga bahwa itu adalah kau, Elma dan Luce. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan duel yang terjadi antara Elma melawan Hilde sebagai Hivik Knight dan Hilde sebagai Magic Swordman. Oh iya, Magic Swordman adalah kelas yang tertinggi jika di antara kelas-kelas yang lain dalam duel 1 lawan 1. Dan tentu saja itu akan menjadi lawan yang buruk bagi Elma sekalipun. Bahkan HP dari Elma yang begitu tebal juga tidak ada artinya jika di hadapannya. Akan tetapi, Elma juga tidak mau kalah. Dan dia kemudian mengatakan, jika aku sampai menyebabkan lawanku terbunuh, maka apa yang terjadi? Matilda bilang, saat memutuskan berduel itu artinya kedua belah pihak sudah siap menerima segala resiko. Dan untuk memastikan hal tersebut, kami ditugaskan sebagai saksi. Jika kau ragu, bagaimana jika batalkan saja? Mendengar ucapan seperti itu, Elma jadi merasa lega. Sedangkan Hilde juga terkejut mendengar pertanyaan seperti itu. Apakah dia benar-benar merasa bisa mengalahkanku? Duel saat itu dimulai. Kita diperlihatkan Elma yang sebelumnya telah mengatur HP-nya mencapai kritis agar dia bisa langsung mengaktifkan kemampuan Half Death Savage Dragon. Kemampuan drastis saat itu langsung meningkat. Melihat kejadian itu, Hilde merasa kesal dan mengatakan, skill apa itu? Aku tidak pernah mendengarnya. Elma mengaktifkan kemampuan Release Vigor yang membuat attack powernya jadi meningkat drastis. Luce yang melihat kejadian itu sangat panik karena dengan melepaskan kemampuan itu, Hilde mungkin bisa benar-benar mati. Tapi Hilde saat itu mencoba untuk menjaga jarak, melancarkan serangan jarak jauh, padahal keunggulannya dalam serangan jarak dekat. Namun sebelum itu aktif, Elma melancarkan satu tebasan yang bikin serangannya pun saat itu juga langsung padam. Hilde saat itu langsung ketakutan di hadapan Elma, menyadari bahwa kemampuan dari Elma itu lebih tinggi daripada dirinya. Dia mengatakan, berhenti sebentar, aku bahkan menjatuhkan senjataku. Hei, tolonglah berhenti, aku menyerah, aku udah kalah. Ucapnya dengan raut wajah yang sangat manik karena menyadari bahwa dia nggak akan sanggup jika bertarung melawan Elma. Dan Matilda saat itu langsung mengumumkan pemenangnya adalah Elma. Dengan ini, Hilde jadi nggak bisa mengelak lagi. Hilde yang sombong itu pun pada akhirnya terkejut ketika tahu bahwa dirinya harus membayar harga senilai 51 juta gold dari hasil pedang itu. Karena Elma ternyata juga sudah menanamkan rune di sana. Saat itu juga, Hilde yang panik itu langsung memohon untuk kabur dan mengatakan, mana bisa aku menerima hal seperti itu? Aku mohon terimalah 40 juta ini, ucapnya sambil bersujud di hadapan Elma. Dan episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!